Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Baik, kita lanjutkan kembali tentang materi kita, yaitu pemrograman web. Nah, kali ini kita akan melakukan perubahan atau penambahan dari skrip yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di pertemuan ini kita kemarin sudah membuat input data dan dari input ini sudah menghasilkan laporan ya, laporan. Nah, di laporan ini halaman yang kita gunakan menggunakan get bootstrap yang ada di sini. Dan hasilnya seperti ini. Jadi pembuatan halaman ini akan lebih mudah atau lebih bagus gitu ya tampilannya dengan menggunakan bootstrap seperti ini. Nah, di sini di file laporan.php kita sudah menampilkan data-data dari tabel database mahasiswa, tabel mahasiswa dalam database PW, pemrograman web, dan 3 angka terakhir NIM Anda. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan melakukan yang mudah terlebih dahulu, yaitu halaman delete karena ini belum ada tampilannya. Untuk itu, sebelum kita masuk ke tombol delete, saya akan menjelaskan dulu di sini tentang materi sebelumnya, yaitu input data yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ada satu kesalahan pada form input data ini, misalnya ada seseorang yang iseng memasukkan kode HTML pada form ini. Nah, saya contohkan, misalnya saya akan buatkan H1 misalnya. H1 hahaha, apa kabar? Kemudian diakhiri dengan tag H1. Ini kan merupakan halaman tag HTML biasa. Kemudian yang lainnya secara normal. Kemudian ini juga kita isi sembarang data, kemudian klik tambah. Di sini kita harus memasukkan. Nah, tidak terjadi apa-apa di sini. Tapi ketika kita lihat di laporan, maka yang terjadi adalah seperti ini. Ya, berarti dia H1 akan menjalankan fungsinya sebagai tag elemen HTML biasa atau header ya. Header. Nah, ini masih lumayan. Tapi kalau misalnya ada orang yang iseng memasukkan kode jahat seperti ini saya sudah siapkan kode jahatnya menggunakan CSS standar. Kemudian di input melalui form begini, name-nya biasa, emailnya seperti biasa, kemudian jurusan seperti biasa, tambah, tidak terjadi apa-apa juga. Namun jika kita lihat di halaman laporan, kita refresh. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini harus kita antisipasi sedini mungkin. Nah, kita lihat di database-nya akan memasukkan kode tag elemen HTML ke tabel mahasiswa. Nah, ini tidak boleh terjadi yang seperti ini. Maka untuk itu
Ini masih lumayan ya. Kalau ternyata bisa memasukkan elemen HTML, berarti kita bisa memasukkan script jahat seperti itu. Ini script CSS biasa. Nah, ini CSS saja, belum kode-kode yang lain yang akan membahayakan terhadap kelangsungan web kita. Nah, cara mengamankannya bagaimana? Cara mengamankannya di sini kita akan masuk kepada file laporan. Di input ini kan dia input. Sebelum dia insert ke database, kita harus sanitasi dulu. Jadi cara mengamankannya, kita bungkus data yang diambil dari user. Begitu user memasukkan data, kita bungkus dengan sebuah script yang namanya adalah HTML special char namanya. Nah, jadi ini harus kita bungkus dulu, jangan bulat-bulat dimasukkan seperti ini. Contohnya di sini, ini akan saya buat sebuah variabel dengan nama variabel nama yang isinya adalah kiriman dari input form. Nah, kemudian di bawahnya saya buat variabel name, isinya juga inputan form dari name. Nah, jadi semua variabel yang dikirim melalui form itu harus kita sanitasi dulu atau kita amankan dengan menggunakan HTML special char. Nah, seperti itu. Jadi ini ada yang form inputnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada, saya kira kalau file tidak perlu. Nama, kemudian name, email, selanjutnya ada di sini adalah jurusan. Jurusan, kalau file juga boleh. Nah, ini nama variabelnya harus beda ya, sesuai dengan ini email. Kemudian di sini ada jurusan. Kemudian di sini ada file. Di sini file. String post file. Nah, seperti itu. Berarti ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kiriman, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi harus pas. Nah, di sini isi dari yang dikirim dari user harus kita bungkus dengan menggunakan HTML special char. Nah, ini nih HTML special char, ini jangan lupa dibungkus juga. Nah, ini HTML special char ini adalah perintah di dalam PHP yang khusus mensanitasi tag atau elemen daripada HTML. Anda bisa membacanya di dokumentasi PHP untuk fungsi-fungsi daripada HTML char spesial ini. Nah, ini oke. Satu lagi. Oke. Tutup. Nah, kemudian yang di insert itu jangan hasil kiriman, tapi adalah variabel yang sudah ditangkap tadi. Ini sudah ditangkap dari inputan form, berarti di sini kita akan merubah dengan nama. Jadi tidak pakai string post lagi. Ini adalah name. Kemudian di sini adalah email. Kemudian jurusan, dan terakhir adalah file.
Nah, seperti itu. Nah, di sini ada tutup kurung, ini sebetulnya di sini. Tutup kurung dan tidak pakai koma lagi. Karena dia adalah variabel terakhir. Oke, kita simpan. Oke, sudah disimpan. Nah, selanjutnya coba kita hapus dulu yang ini. Ini kita hapus tagnya. Oke, delete. Anda untuk mendelete ini cukup menceklis mana yang perlu delete, kemudian dihapus. Kemudian diklik tombol yes. Kita lihat lagi hasilnya. Nah, kembali normal kembali. Coba kita isi data yang tadi, yang kode jahat ini apakah masih menerima atau tidak. Kita tes memasukkan data sembarang aja. Kemudian nama file, kemudian klik tambah. Tidak terjadi apa-apa. Kemudian kita lihat di sini hasilnya. Nah, dia akan menampilkan kode apa adanya di sini. Nah, kalau kita lihat di database tabel mahasiswa, kita lihat, nah dia akan merubah menjadi LT. Kemudian satu lagi LT ini, dan satu lagi di sebelah ini H1 ini dia harus pakai tanda kecil. Oh, ini tak ada penutupnya, seharusnya ditutup H1 tutup, ini tidak ada penutupnya. Oh, karena dia pakai style, tidak apa-apa. Oke. Nah, ini lower LT, kemudian nah dia akan menghasilkan merubah karakter elemen tag tadi menjadi seperti ini. Jadi oleh browser akan dikembalikan ke seperti ini. Nah, seharusnya ini kode ini nanti akan kita sanitasi juga, tidak boleh memasukkan titik koma, titik dan lain sebagainya, kode-kode seperti ini. Cuman dia menggunakan namanya ada function, ada sebuah fungsi yang mensanitasi inputan form. Oke, saya kira itu, ini dapat dihapus saja dulu, ini hanya untuk uji coba saja. Oke, kembali normal. Nah, sekarang akan kita lanjutkan ke perintah delete. Kita kembali ke hapus dulu. Kita kasih sebuah hapus data ya. Di sini ada hapus data. Namun sebelum hapus data, saya ingin menambahkan dulu supaya bagus di skripnya. Ini akan kita tambahkan sebuah kondisi di bawah isset ini. Jadi di sini kita kasih sebuah kondisi apabila datanya berhasil dikirim, maka di sini akan kita tambah fungsi daripada JavaScript. Nah, jadi kita buat dia script, kemudian ditutup dengan /script. Nah, isinya mungkin kita bisa membuat alert, dalam kurung alertnya apa? Alertnya misalnya data berhasil ditambahkan. Kemudian ditutup, titik koma, dan dikembalikan ke file laporan, dokumen, titik location. Di location titik href. Jadi kita arahkan halaman kita
Wah, salah nih. Location href sama dengan di sini kita buat laporan .php. Oke, titik koma. Nah, jadi di sini supaya dia kelihatan bagus, kita tambahkan dia sebuah alert. Data berhasil ditambahkan, kemudian location-nya, dan dikembalikan halamannya ke laporan titik PHP. Oke, coba kita tes apakah bisa menampilkan, kita isi data sembarangan. Oke, sebuah file tambah. Nah, ini data berhasil ditambahkan. Oke, dan dia kembali ke laporan. Nah, itu saja kira-kira tambahan script untuk form input data. Berarti kita sudah ada 2 record pada tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan membuat delete. Nah, jadi ketika user nanti mengklik tombol delete, nah, tombol delete ini maka akan kita arahkan ke sebuah halaman yang namanya nanti kita buat halamannya adalah halaman hapus.php. Nanti di halaman hapus kita akan buat halaman hapus belum kita buat. Jadi kita langsung saja buat file hapus.php. Nah, ini masih kosong. Nah, di dalam file hapus ini Anda bisa mengkopikan yang ini, include koneksi. Ini adalah untuk kita pindahkan kemari. Nah, di situ ada include koneksi, gunanya adalah untuk menghubungkan file ini dengan file koneksi.php. Fungsi file koneksi.php ini adalah koneksi ke database, kemudian server MySQL yang terkait dengan username dan password gitu. Nah, isi file hapus PHP ini cukup simple saja, tidak rumit-rumit saja. Yang pertama yang harus dilakukan ini adalah menghubungkan ke file koneksi. Ini harus terhubung karena kita akan menghapus data pada tabel mahasiswa. Yang kedua, selain pindah ke halaman hapus ini nanti, pada file laporan, jadi kita ke file laporan dulu. Selain pindah ke halaman hapus, jadi di link yang ini tadi, ini kan ada delete. Ini kita harus pindah ke halaman hapus dengan mengetikkan URL-nya, yaitu hapus.php. Kemudian kita buat sebuah variabel di sini dengan nama variabel ID. Nah, isi di dalam ID ini adalah alamat primary key daripada tabel mahasiswa. Nah, ini bisa kita tangkap melalui query. Nah, ID-nya apa? Nah, di sini Anda bisa menambahkan sebuah kode PHP, kemudian ditutup kodenya. Nah, di dalamnya ini adalah seperti biasa mengambil hasil daripada query, variabel query ini, string R. Nah, yang diambil apa? Yang diambil adalah field primary key dari tabel mahasiswa. Berarti field primary key-nya adalah ID. Maka di sini kita buat primary key-nya adalah ID. Nah, di sini ID tutup kurung siku.
Nah, oke. Coba kita tes dulu apakah dia sudah berhasil menangkap pil ID. Kalau seperti ini dia belum ada aksi apa-apa. Kita refresh, enter. Nah, coba dilihat. Nah, di situ sudah ada. Anda bisa melihatnya di sini di ujung kanan. Nah, coba saya screenshot. Nah, ketika kursor mengarah ke tombol delete, nah di sini Anda bisa melihat linknya sudah berubah, ID-nya menjadi 11. Jika Anda arahkan kemari, nanti ID-nya akan berubah 1. Berarti itu tanda berhasil ya. Tanda berhasil. Nah, itu ID 1, ini adalah ID 11 sesuai dengan primary key yang ada di tabel mahasiswa kita. Nah, setelah kita arahkan laporan ini tadi dengan menyertakan ID, jadi bukan hanya dia pindah halaman, tetapi juga dia mengirimkan ID melalui URL nantinya. Coba kita klik tombol ini. Nah, di sini ada tombol ID adalah 11. Jadi ini akan kita tangkap di file hapus. Ini akan kita tangkap di file hapus. Bagaimana cara menangkapnya? Caranya kita kembali ke file hapus. File hapus ini tadi kita akan membuat sebuah variabel dengan nama ID. Nah, isi variabel ID ini adalah berisi $_get nama daripada variabel yang dikirim, ID. Nah, jadi ingat, string get ini mengambil data dari URL. Ya, ID itu adalah mengambil variabel dari URL, sedangkan string post di input ini tadi kan ada string post. Nah, ini mengambil data dari inputan form. Nah, jadi beda. String post untuk mengambil data dari inputan form, kemudian string get ini mengambil data dari variabel URL yang dikirim. Nah, jadi kita tangkap dulu ID-nya dari URL form, URL yang telah kita buat tadi. Kemudian ID ini akan kita lakukan penghapusan sesuai dengan data yang kita ambil tadi. Nah, maka kita buat sebuah kondisi di sini. Setelah tertangkap, kita buat misalnya string. Saya buat variabel hapus sama dengan kita lakukan query MySQL query di mana di dalamnya ini berisi koneksi tersebut dulu, kemudian baru delete. Jadi di sini delete from tabel, berarti tabelnya adalah mahasiswa, where, nah, di mana field daripada tabel kita yang berisi isinya adalah yang kita tangkap tadi, string ID. Nah, yang string ID ini yang isinya adalah yang dari URL yang telah kita kirim.
Nah, kemudian jangan lupa titik koma terakhir. Nah, baru kita buat di sini if string hapus. If string hapus besar dari 0. If string hapus. Oke, nah jadi jika hapus, if hapus kurung kerawal, kemudian kita kasih echo di sini dengan membuat sebuah perintah JavaScript seperti yang tadi. Kemudian ditutup script. Nah, di sini kutip. Nah, kita akan memberitahu alert. Kemudian isinya adalah data berhasil dihapus. Kutip, kemudian kita kembalikan dia dokumen titik location harep. Harepnya sama dengan tadi laporan.php. Oke. Nah, ini script. Nah, saya kira itu saja untuk hapus data. Nah, ini. Jadi ini perintah MySQL query. Kemudian di sini ada koneksi. Ini kalau tidak salah pakai variabel ya, variabel koneksi sesuai dengan yang di laporan. Ya, variabel. Jadi pakai string koneksi delete from mahasiswa, where ini primary key-nya adalah ID yang kita tangkap melalui URL. Oke, saya kira itu saja. Simpan, kemudian kita refresh kembali halamannya. Ini kita back dulu, refresh. Kita ingin menghapus yang ini misalnya. Sini ada tombol delete, klik, data berhasil dihapus. Oke. Nah, data seketika akan hilang karena sudah berhasil dihapus. Kita lihat di database-nya. Nah, ternyata sudah bisa dihapus. Oke, saya kira itu saja materi kita hari ini. Jadi kita harus pelan-pelan namun pasti. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Apabila ada yang kurang, ya bisa Anda menanyakan pada kolom komentar. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen, serta loncengnya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.